Sumanto ini juga pernah memakan daging manusia mentah-mentah. Wow, 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 sungguh sangat di luar nalar dan enggak habis pikir. Nih guys, di video kali ini gue mau ngebahas kasus Sumanto. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian harus klik tombolnya karena akan banyak hal yang menarik yang akan gue bahas ke depannya. Di sini seperti gue bilang tadi bahwa gue mau ngebahas kasus legend Indonesia, kasus kanibal pertama Indonesia yang menggemparkan masyarakat, yaitu kasus Sumanto. Pasti sebagian besar dari kalian sudah tahu, ada yang sudah tahu gitu tentang kasus ini. Tapi mungkin aja beberapa dari kalian ada yang belum tahu tentang kasus ini. Jadi kasus ini atau kasus Sumanto ini adalah kasus kanibalisme atau memakan daging manusia yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Sumanto. Ia melakukan perbuatannya ini bermotif karena ekonomi, tapi ada juga yang bilang bahwa ia melakukannya karena melakukan ritual ilmu hitam. So, jadi buat kalian yang penasaran tentang kasusnya, kita langsung aja lanjut ke pembahasan utamanya. Tapi sebelum itu, kita mulai intro dulu, oke? Nah, pertama kita mulai dulu dari kronologi kejadiannya, lalu kita bahas ke latar belakangnya, biar urut gitu, oke? Kronologinya dimulai dari 15 Januari 2003 di Purbalingga. Ia ini tertidur telah memakan seorang mayat dari nenek berusia 80 tahun yang bernama Mbok Rina. Ia saat itu mendengar bahwa Mbok Rina ini meninggal dunia dan akan dimakamkan di tempat pemakaman umum gitu. Mendengar hal tersebut, malam harinya ia beraksi mencuri mayat itu dengan cara menggali makam itu kembali gitu dan mengambil mayatnya lalu ditaruh di sebuah karung dan dibawa menuju ke rumahnya menggunakan sepeda ontel yang ia bawa. Kemudian mayat itu dibawa ke pekarangan rumahnya. Hal yang pertama ia lakukan adalah mengiris daging kemaluan Mbok Rina, lalu memotong tulang kering kaki, memisahkannya dari tubuhnya dan memasak potongan paha kaki Mbok Rina dan anggota tubuh lainnya ini dikuburkan kembali. Nah, keesokan harinya warga yang melewati kuburan Mbok Rina ini menemukan bahwa kuburan ini telah berantakan. Lalu ia mengajak warga setempat untuk melihatnya lebih dekat gitu. Di sana ditemukan bahwa mayat dari Mbok Rina ini telah menghilang dan kabar itu dengan cepat tersiar ke masyarakat Purbalingga sehingga mengebohkan masyarakat di sana. Dan banyak sekali spekulasi-spekulasi yang beredar atau gosip yang beredar gitu. Ada yang mengatakan bahwa itu dilakukan untuk melakukan ritual ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa ia ini diculik oleh makhluk halus dan lain sebagainya gitu. Dan kabar itu juga terdengar sampai ke telinga kepolisian. Lalu polisi ini menyelidiki kasus ini dan berusaha menemukan sang pelaku. Dari keterangan polisi, ada seorang warga yang mencurigai si Sumanto ini karena ia memakai kalung yang menyerupai kelamin wanita. Dan juga banyak warga yang mengaku mencium bau busuk dari rumah si Sumanto ini. Hal ini membuat polisi juga mencurigai dan menyelidiki sesosok Sumanto. Setelah menyelidiki lebih dalam dan penuh keyakinan, para polisi ini akhirnya menggeledah rumah dari Sumanto ini. Saat menggeledah rumah si Sumanto ini bereaksi biasa saja guys. Bahkan tak butuh waktu lama ia mengakui perbuatannya. Bahkan saat digeledah oleh para polisi ini, Sumanto ini sempat menawari para polisi untuk makan daging bareng gitu. Dari pengakuannya juga, ia sempat memberikan daging itu kepada ayahnya, yang tentu saja ayahnya ini tidak mengetahui bahwa itu adalah daging manusia. Kemudian polisi ini menginterogasi lebih dalam si Sumanto ini. Dari pengakuannya, ia bukan pertama kali ini saja memakan daging manusia. Ia pernah memakan daging manusia ini sebelumnya di Lampung waktu ia tengah merantau di sana gitu. Bahkan Sumanto ini juga pernah memakan daging manusia mentah-mentah. Wow, 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 sungguh sangat di luar nalar dan enggak habis pikir. Pokoknya tidak bisa dibayangkan gitu. Ini sungguh sangat mengerikan sekali. Aku aja waktu ngeriset kasus ini itu hampir muntah ngebayanginnya guys.
Wow, oke lanjut. Setelah itu, tanggal 18 Januari 2003 dilakukan rekonstruksi kejadian oleh polisi ini. Polisi ini sebenarnya sengaja melakukan rekonstruksi di pagi hari pukul 6 pagi agar tidak terjadi pembludakan para warga yang menonton. Namun, para warga ini tetap antusias menonton kejadian itu. Di tengah rekonstruksi berlangsung, sebagian para warga yang menonton ini histeris ketakutan karena melihat cara Sumanto ini dalam memakan mayat manusia ini dan caranya dalam memotong mayat tersebut. Hal itu mungkin membuat trauma beberapa para warga di sana. Nah, pada saat itu para polisi ini sebenarnya masih mencurigai si Sumanto ini. Mereka menduga Sumanto ini tak hanya memakan 3 mayat saja, karena masih ada beberapa warga yang melaporkan bahwa keluarganya ini menghilang bersama si Sumanto ini setelah mereka ini bertemu dengan si Sumanto ini gitu. Nah, akibat perbuatannya, ia ini dijatuhi hukuman pidana 5 tahun, tapi dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri setelah beberapa kali mendapatkan remisi gitu. Ia kemudian ditampung di rumah rehabilitasi Anur, Bangkunal, Karanganyar, Purbalingga. Sumanto ini ditempatkan di pesantren karena para warga Purbalingga ini tidak mau menerima kembali si Sumanto ini untuk pulang ke desanya karena mereka ini masih ketakutan dan trauma gitu. Nah, kita sudah bahas kronologinya di sini dan kita akan lanjut ke latar belakang si Sumanto ini. Kenapa si Sumanto ini bisa melakukan hal sekeji ini gitu? Kita akan mengulas latar belakangnya. Oke, kita tanpa basa-basi kita langsung ke latar belakangnya. Sumanto ini dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972. Ia ini merupakan anak sulung dari 5 bersaudara yang masing-masing ini bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecilnya ini termasuk berkecukupan lah karena mendapatkan warisan dari sang ayah serta kakek dan neneknya. Sumanto ini menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pelumutan 1 dan masa kecilnya ia ini kerap dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Sifatnya sebagai anak yang nakal mulai terlihat pada periode ini. Meski ia masih tetap mampu lulus sekolah dasar, niatnya untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkon terhalang karena nilai Eptanas murni atau NEM-nya ini kurang atau tidak mencukupi gitu. Sumanto pada akhirnya mengulang kelas 6 SD di Negeri Pelumutan 2 dan ia ini lulus setahun berikutnya. Ia kemudian diterima di SMP pilihannya tersebut gitu. Sekolah barunya ini berjarak sekitar 3 km dari rumahnya, memaksa Sumanto ini untuk berjalan kaki pulang dan pergi setiap harinya. Aktivitas pulang sekolahnya ini adalah mengembala kambing dan mencari rumput seperti anak pada umumnya kala itu. Dan pada sore harinya, ia ini belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Dan malam harinya, dia ini habiskan dengan menyaksikan layar tancap atau pementasan wayang. Lalu beberapa tahun kemudian, ia ini mengalami kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Masalah ini mau tidak mau mengakibatkan perabotan rumah tangga mereka ini satu persatu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup gitu. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto ini putus sekolah karena beberapa alasan ekonomi. Kemudian ia ini merantau ke Lampung dan menikah di sana. Ia ini menikah sebanyak 2 kali, namun pernikahannya ini semuanya kandas dan tidak berhasil. Pernikahan pertama Sumanto ini bersama gadis yang bernama Sutrimah dan nggak selang beberapa lama mereka ini akhirnya bercerai. Kemudian ia ini menikahi seorang janda bernama Tukim dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun karena alasan KDRT, keduanya ini kemudian bercerai. Lalu Sumanto ini pindah lagi ke Purbalingga. Di sini sebenarnya gue nggak tahu kapan tepat waktunya Sumanto ini merantau ke Lampung lalu kembali lagi ke Purbalingga. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu dan bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Nah, setelah pindah ke Purbalingga ini sebelum kejadian Pok Rina, Sumanto ini kerap kali berhalusinasi bahwa ia ini memakan daging yang lezat menurut pengakuannya, dan karena alasan ingin makan daging yang lezat itu, ia pun melakukan aksinya yang udah gue ceritain di atas. Dan dari pengakuannya juga, ia ini juga sempat memakan daging mayat manusia di Lampung. Namun setelah diselidiki oleh Reser Satuan Lampung,
mereka ini membantah hal tersebut dan banyak sekali kejanggalan dari pengakuannya, dari pengakuan si Sumanto ini. Bahkan ada juga yang mengatakan, ia ini terkena gangguan jiwa dan diobati oleh dokter kejiwaan. So, mungkin dari kalian yang punya teori atau argumen pendapat untuk menambahkan cerita kasus ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, cukup sekian aja dari gue. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian harus klik tombolnya, guys. Dan cukup sekian aja dari gue. Jika ada salah tutur kata yang atau kesalahan lainnya yang gue perbuat, mohon maaf, guys. Dan say goodbye.